Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pada jantung. Baik, di sini adalah yang pertama itu anamnesis ya. Nah, pada anamnesis ini eh, itu kita bisa bertanya tentang nama, umur, jenis kelamin, hobi, alamat, ataupun pekerjaan pasien. Nah, di sini kita juga bertanya tentang keluhan utama pasien, semisal nyeri dada, nyeri dada, berdebar-debar, atau sesak napas dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua dari web penyakit sekarang yaitu kapan muncul, eh, berapa lama si pasien ini menderita penyakit jantung, menderita sakitnya itu. Nah, setelah itu juga ada sudah diobati kemana saja. Nah, yang ketiga itu ada riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, dan riwayat sosial. Baik, setelah ini ada pemeriksaan objektif. Ini untuk pemeriksaan objektifnya ya. Ini yang pertama itu kita persiapkan pasien, yaitu kita lakukan setelah si pasien ini harus diposisikan untuk half lying atau terlentang. Dan juga diistirahatkan 5 menit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa memberikan pemeriksaan objektif, yaitu dengan yang pertama ini vital sign. Ini saya melakukan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, ini tekanan darah ya, ini. Itu tekanan darah terlebih dahulu di tensi. Setelah itu juga kita bisa memeriksa denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan juga suhu. Nah, untuk hasil dari pemeriksaan ini adalah untuk tekanan darahnya si pasien itu 120/80. Untuk denyut nadinya itu 70. Untuk frekuensi pernapasannya dia 24. Untuk suhunya itu 36,5. Baik, ini adalah pemeriksaan vital sign. Nah, itu ini cek nadi. Dan juga kita melihat respirasi dari si pasien. Pernapasannya itu ya. Nah, ini untuk suhunya itu. Baik, kalau ini itu inspeksi ya. Nah, ini inspeksi. Baik, pada inspeksi ini kita melihatnya itu ada kan di inspeksi ada statis dan dinamis. Nah, untuk ini tuh nanti yang dinilai adalah apakah ada kelainan apakah ada dada kanan dan dada kiri itu tidak simetris, dan juga falsure cardiaque-nya itu apakah ada penonjolan di daerah perikardiumnya itu ya, untuk perikardiumnya itu. Nah, jika ada penonjolan maka bisa menunjukkan adanya kelainan jantung bawaan, kelainan jantung yang berlangsung lama atau sudah kronik, dan juga ada hipertrofi atau dilatasi ventrikel. Dan juga kita bisa mengecek ictus cordisnya itu. Oke. Itu untuk yang inspeksi.
Baik, ini saya melihatnya ya, ini untuk inspeksinya. Nah, ini untuk palpasi. Nah, untuk palpasi ini yang pertama itu kita mempalpasi yang ictus cordisnya itu di interkostal 5, di sinistra. Nah, jika normal itu denyutan jantungnya itu teraba. Nah, terus yang kedua itu, nah di sini itu sternalis di ujung sternum itu pada prosesus sipoideus itu jika normal itu tidak ada denyutan di sini di prosesus sipoideusnya. Dan juga itu, nah ini untuk ini pemeriksaan di ICS 234 ya. Itu normal apabila ICS itu interkosta ya, interkosta 234 itu normal apabila tidak teraba denyutan. Itu. Ini. Baik, setelah ini ada itu kita mengecek trilnya. Nah, ini ya. Ini trill atau getaran normal. Ini getaran normal itu apabila getarannya itu terasa lembut dan cepat. Oke, untuk itu jika tidak normal apabila getaran terasa cepat dan keras sehingga menyebabkan getaran dinding jantung menyebabkan getaran dinding pada toraks. Nah, ini tuh terjadi karena adanya bising atau murmur pada jantung itu. Itu jika tidak normal ya. Nah, ini. Nah, itu kita bisa palpasinya ini ya. Ini ICS 5, interkosta 5. Baik, untuk yang ini perkusi. Nah, perkusi ini untuk memperoleh batas sisi kiri jantung. Ini untuk batas sisi kiri jantung ya, itu di interkosta 4, ini 4, terus ini 5. Ya, ini 5. Terus yang terakhir itu 6. Ini 5 ini. Nah, itu tuh kita ketuk ke arah tengah. Nah, ini untuk interkosta 6. Baik. Nah, yang ini untuk memperoleh batas jantung kanan. Ini dari interkosta 2, 3, 4, 5, 6 itu ini jadi menurun ya, menurun nih. Nah, pada perkusi ini itu hasilnya untuk mengetahui bunyi normal atau abnormalnya pada jantung itu ya. Dan juga pada mengetahui tentang batas-batas jantung. Nah, untuk yang abnormalnya itu biasanya ada bunyi sonor atau peka. Tuh. Terus ini adalah auskultasi. Oke? Itu auskultasi itu dilakukan posisi terlentang seperti ini. Nah, untuk posisi terlentang itu yang pertama yang di sini tadi. Yang ini area aortik. Nah, ini pada ICS 2 paraseternal kanan. Nah, ini untuk area pulmonal itu ICS 2 parasternal kiri. Nah, yang ini itu area tricuspidalis itu ICS 4 parasternal kiri. Nah, yang terakhir ini adalah area nitral itu pada interkosta. ICS itu interkosta 5 mid clavicula kiri. Nah, ini pada posisi miring itu pada untuk mengetahui area nitral atau yang di ICS 5 mid clavicula kiri. Tuh. Terus lah ini untuk posisi duduk itu juga diketahui pada interkostal 5 mid clavicula kiri pada area nitral. Nah, untuk perkusi ini
itu ada kelainan apabila, ada bunyi tambahan, semisal ada galop, galop, murmur, atau ada bunyi rubis. Nah, ini. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.